Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessandro Mega Hendri. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Manajemen. Saya dari kelas AKM 1H, nomor absen 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab bentuk kepemilikan bisnis. Pada bab ini terbagi menjadi 3 subtopik, yaitu yang pertama ada bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia, bentuk usaha non-perseorangan seperti firma, CV, PT, koperasi, dan juga yayasan. Dan untuk subtopik saya yang terakhir yaitu ada bentuk usaha perseorangan. Baik, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan mengenai subtopik saya yang pertama, yaitu bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bentuk kepemilikan itu sendiri itu apa. Jadi bentuk kepemilikan itu adalah kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan bisnis akan sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Berdasarkan kegiatannya, bisnis itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada manufaktur. Apa sih manufaktur? Manufaktur itu sendiri adalah bisnis yang menghasilkan produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari manufaktur ini sendiri adalah kendaraan seperti motor, mobil yang biasa kita pakai dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya yang kedua ada bisnis jasa, yaitu bisnis yang menghasilkan barang yang tidak berwujud dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh dari bisnis jasa ini adalah yang pertama ada konsultan hukum, psikolog, dan juga jasa pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada pengecer dan juga distributor, merupakan pihak yang berperan sebagai pengantar barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen merupakan distributor ataupun pengecer. Dan yang keempat ada bisnis pertanian dan pertambangan, adalah bisnis yang menghasilkan barang-barang mentah seperti tanaman pertanian, perkebunan, ataupun mineral tambang. Selanjutnya yang kelima yaitu ada bisnis finansial. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Bisnis ini dapat dilihat pada sektor perbankan, asuransi, pasar modal, penggadaian, dan masih banyak lagi bisnis finansial lainnya. Dan yang keenam ada bisnis informasi, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Bisnis informasi ini dapat dilihat misalnya pada perusahaan pertelevisian, radio, surat kabar, majalah, buku, dan berbagai jenis informasi lainnya yang dapat digunakan pada saat ini. Selanjutnya yang ketujuh ada utilitas, adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air, yang biasanya bisnis utilitas ini akan didanai oleh pemerintah dan merupakan perusahaan yang dimonopoli oleh pemerintah. Dan yang ke-8 ada bisnis real estate, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti seperti rumah dan juga bangunan. Selanjutnya yang ke-9 ada bisnis transportasi, adalah bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini ada 3. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini sendiri ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah. BUMN ini sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan juga Persero. Selanjutnya bentuk kepemilikan bisnis yang kedua ada perusahaan umum atau Perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah, tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah sebagai profit oriented. Sama seperti Perjan, Perum ini dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status Perjan sudah diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham dari Perum ini tersebut kepada publik. Jadi sahamnya ini menjadi go publik, tidak menjadi pemilik pemerintah saja. Dan statusnya sekarang sudah diubah menjadi Persero. Nah, selanjutnya bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu tentu saja Persero ini sendiri. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum ataupun dengan Perjan. Tujuan didirikan dari Persero ini sendiri adalah untuk mencari keuntungan, dan yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik kita yang kedua yaitu bentuk usaha non perseorangan.
seperti firma, CV, PT, koperasi, dan juga yayasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan non-perseorangan itu sendiri. Jadi perusahaan non-perseorangan itu adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan juga perusahaan industri. Pada umumnya, usaha ini bergerak dalam industri rumah tangga dan berskala kecil. Akan tetapi, perusahaan ini tetap memerlukan manajer agar dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan secara profesional. Serta karyawan yang membantu proses operasi akan sesuai dengan lingkup usaha dan kebutuhan perusahaan yang akan dipenuhi. Bentuk-bentuk dari usaha non-perseorangan ini sendiri, di Indonesia kita mengenalnya ada beberapa bentuk perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bentuk-bentuk perusahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada firma, badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Selanjutnya yang kedua ada persekutuan Kommandator atau CV. Sama seperti firma, CV kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Namun, dalam CV ada sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut terjun dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Pemilik PT memiliki bagian kepemilikan sebesar saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau terbuka, PT Tbk. Sama seperti PT, namun saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Publik bisa membeli saham suatu perusahaan di suatu bursa. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha yang dimiliki oleh negara. Contohnya seperti Pertamina, PLN, KAI, BNI, dan juga Jasara Harja. Selanjutnya ada badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Pembangunan Daerah atau BPD, perusahaan daerah air minum atau PDAM, dan perusahaan daerah angkutan kota. Dan yang terakhir ada koperasi, badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan, dengan memiliki tujuan didirikannya koperasi adalah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik kita yang terakhir yaitu bentuk usaha perseorangan. Apa sih bentuk usaha perseorangan ini? Jadi bentuk usaha perseorangan adalah salah satu badan usaha yang hanya dimiliki oleh seorang individu. Jenis usaha perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada campur tangan dari pihak lain seperti pemerintah. Urusan perseorangan ini dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu usaha perseorangan yang berizin dan juga usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Nah, keuntungan dari usaha perseorangan memiliki izin yaitu dapat melakukan operasional dan juga departemen teknis. Misalnya, perusahaan perseorangan ini dapat bergerak dalam bidang perdagangan secara legal. Sedangkan usaha perseorangan yang tidak memiliki izin memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satunya mudah dibentuk dan juga dapat mudah juga dibubarkan. Selanjutnya hanya bisa bekerja secara sederhana. Pengelolaannya juga dalam lingkup yang sederhana, tidak bisa terlalu profesional. Dan yang terakhir tidak perlu kebijaksanaan untuk pembagian laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara usaha non-perseroan dengan usaha perseroan. Jadi ada 2 hal yang dapat dibedakan. Yang pertama ada dalam hal tanggung jawab usaha, dan yang kedua ada dalam hal bentuk hukum. Jadi untuk dalam hal bentuk tanggung jawab usaha, usaha non-perseorangan ini memiliki tanggung jawab usaha yang tidak terbatas. Sedangkan pada usaha perseroan, tanggung jawabnya itu sangat terbatas pada jumlah modal yang telah disetor. Selanjutnya dalam hal bentuk hukum. Perusahaan non-perseroan tidak memiliki badan hukum, sedangkan perusahaan perseroan adalah perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mungkin jika ada salah kata ataupun kata-kata yang saya ucapkan terbata-bata bisa dimaafkan, dan sekiranya apa yang saya masukkan dapat diterima oleh Bapak dosen dan juga teman-teman yang menikmati video ini. Oke, presentasi saya tutup. Sekian, terima kasih.